Halo sobatku dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu dan berlimpah rezeki ya. Jumpa lagi bersama saya, anak kos yang lupa bayar kos. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Naked Weapon, dimana film ini bergenre action tentunya ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja dan bersama-sama katakan kamera action. Adegan pertama memperlihatkan dua orang pria sedang memantau pergerakan seorang wanita bernama Fiona Wilson yang terlibat dalam kasus pembunuhan di daerah itu. Wanita itu datang dan langsung masuk ke dalam hotel dan langsung diarahkan oleh seorang wanita bernama Madam M. Kemudian dua pria itu didatangi oleh pria lain bernama Jack yang datang membawakan mereka minuman kepada kedua orang temannya itu. Di samping mereka sedang ngemil, Jack dan kawannya itu sedang melihat aksi Fiona dengan seorang pria, di mana Fiona ternyata sedang melakukan adegan yang kalian tunggu-tunggu dengan pria tersebut. Either get the secrets from the enemy. Oh, technically. No, like Mata Hari. Melihat Jack tergiur karena menonton live streaming Fiona, temannya tersebut menyuruh lagi Jack untuk membelikan mereka roti. Tanpa dia sadari, wanita yang berkomunikasi dengan Fiona tadi berada di depannya. Ternyata Fiona akhirnya membunuh sang pria yang telah diberinya kenikmatan. Namun anak buah sang pria tersebut mengetahui aksi Fiona dan langsung mengejar dan menyerang Fiona, bahkan menembakkan sebuah rudal ke mobil Fiona. Mendengar ledakan itu, Jack dan teman-temannya bergegas langsung menuju ke TKP dan mereka terlibat aksi tembak-menembak dengan para anak buah si pria tadi. Dan mereka berusaha menyelamatkan Fiona agar bisa direkam kayak pria tadi. Ternyata Madam M malah menembaknya hingga tewas. Setelah insiden itu, Jack kembali dan mulai menggali lagi informasi mengenai si Madam M. Usut punya usut, ternyata Madam M merupakan seorang bos mafia yang menculik anak-anak gadis. Scene berpindah ke sebuah pulau terpencil, di mana Madam M tiba dengan sebuah helikopter yang membawa anak-anak gadis yang telah digelapkannya. Ternyata tempat tersebut merupakan markas Madam M untuk melatih bahkan mengajari mereka teknik menjadi pembunuh profesional, bahkan teknik untuk memberi kenikmatan kepada target. Wow. Death by suffocation. Singkat cerita, mereka telah beranjak dewasa. Dua wanita bersahabat karib bernama Charlene dan Catherine sedang berbincang-bincang di pantai seusai latihan. Mereka mulai memikirkan alasan mereka dilatih keras seperti itu. I know I can't do it. This is our fate together. We can't run from it. I don't dare to. Kemudian terlihat Madam M mulai memberikan instruksi dari atas helikopter, di mana mereka akan dilatih untuk melumpuhkan musuh. Dan ternyata latihan tersebut bukan latihan seperti biasa, melainkan latihan membunuh sungguhan. Seusai latihan yang sangat ekstrim, Charlie dan Catherine mandi bersama dan mulai bercerita tentang pelatihan mereka dan membuat mereka sangat kagum akan kemampuan yang mereka miliki. Namun di tengah asik-asiknya, Madam M datang dan memberikan perintah agar masing-masing mereka harus membunuh temannya sendiri dan membawa mayatnya keluar. Anjir. Dan siapa yang tidak keluar setelah 2 menit dengan mayat temannya, maka akan ditembak mati. Mendengar hal itu, Charlene serentak berdiri dan menghasut yang lainnya agar tidak mau melakukannya karena itu merupakan tindakan yang bodoh. Namun seketika temannya yang bernama Jill langsung berdiri dan langsung membunuh salah seorang dari mereka, hingga terjadilah perkelahian dan pembunuhan di ruangan tersebut.
Mereka yang selamat lalu kemudian dikumpulkan. Madam M sangat mengapresiasi mereka yang selamat, namun Madam M berkata hanya ada salah satu yang akan terpilih besok, di mana besok merupakan ujian terakhir mereka, dan menyuruh para wanita perkasa tersebut untuk beristirahat. Promise me you won't hold back. Esoknya, mereka yang tersisa akan diadu sampai mati, dan pertarungan akan berakhir sampai hanya tertinggal satu saja dari mereka. Mereka kemudian disuruh untuk mengambil nomor pertarungan. Ternyata Catherine mendapat nomor 1 urutan untuk bertarung. Namun Charlene kasihan kepada sahabat karibnya itu. Lalu dia mengambil nomor Catherine dan maju lebih dulu. You cannot leave. My number. I'm supposed to go first. Today you fight until you die. Charlene kemudian bertarung melawan nomor 2, dan tak memakan waktu lama dia langsung mengalahkannya. Kemudian Charlene bertarung lagi melawan nomor 3 dan nomor 4 sekaligus. Namun Charlene mampu mengatasi mereka, tapi dia kesakitan karena terkena pukulan di perutnya. Tak berhenti sampai di situ, Charlene kemudian dihadapkan dengan 3 petarung sekaligus, petarung nomor 5, nomor 6, dan nomor 7. Dan lagi-lagi, Charlene mampu meremukkan leher dan menusuk mereka satu persatu. Dan yang terakhir dia disandingkan dengan 4 petarung sekaligus, di mana di antara 4 petarung itu termasuk sahabat akrabnya si Catherine. Namun Catherine tak ingin melawan sahabatnya itu, dan ternyata dia malah ingin membantu Charlene. Teman mereka yang bernama Jill akhirnya membunuh salah satu dari mereka karena terlalu ngebacot hingga air liurnya muncrat di pipi Jill. Pertarungan semakin seru, di mana Jill ternyata sangat tangguh dan berhasil menghajar Catherine. Bahkan Catherine yang ikut membantu sahabat karibnya tersebut tak berdaya dengan serangan Jill. Hingga akhirnya Jill akan membunuh mereka berdua, dan ternyata Madam M akhirnya memilih mereka bertiga dan mengajak mereka untuk merayakan kelulusan dan ujian mereka dengan makan malam bersama. Kemudian Madam M mengatakan kepada mereka bahwa mereka akan mendapat $5 juta per tahun jika mereka bekerja untuk Madam M, dan mereka akan mendapat identitas baru, namun mereka akan menjadi orang yang paling dicari di dunia. Hingga Madam M melatih mereka untuk mengenali minuman mereka sendiri, dan ternyata mereka dibius. She poisoned us. Hingga muncullah 3 pria berbadan kekar dan mengambil mereka satu persatu dan menusuk nikmat mereka bertiga di atas meja tepat di hadapan Madam M. Setelah mereka dicocok nikmat, Madam M memberi pelajaran kepada mereka bahwa salah satu titik terlemah sang pria adalah pada saat dia sedang senang. Because a man's happiest moment is also his weakest. Jill dikirim ke Filipina untuk sebuah misi, sedangkan Charlene dikirim ke Jepang untuk menyelesaikan misi lainnya. Charlene dan Catherine kemudian menjalankan sebuah misi di mana Charlene bertugas memuaskan sang pria target, sedangkan Charlene bertugas menghabisi anak buahnya di luar. Glad you think so. To please you. Di tengah aksi pemuasan sang pria, Charlene ketahuan dan kemudian diserang oleh anak buah sang pria itu. Charlene yang semakin terpojok kemudian ditolong oleh Catherine yang kala itu sedang bergelantungan di plafon. Adegan berpindah ke sebuah kamar jenazah. Di sana terlihat Jack sedang mengidentifikasi 2 mayat. Mayat-mayat itu mempunyai jenis kematian yang sama selama 6 tahun, dengan bekas tangan yang menarik patah tulang punggungnya. Whoever did this ruptured the central nerve with her bare hands.
One of my first assignments was following a suspect named Madeline Ho. Teman Jack yang bernama Mike berkata bahwa tim forensik menemukan secercah darah yang melekat di tubuh mayat tersebut. Kemudian Jack menyuruh Mike untuk memeriksa DNA darah yang didapati itu. Dan ternyata setelah hasilnya keluar, Jack menemukan kecocokan DNA sama dengan seorang gadis yang hilang 6 tahun yang lalu dan berlokasi di China Dolls. Charlene Ching. All these years you've been missing. You must be a different person now. Jack langsung mengunjungi seorang ibu yang sedang berdoa, di mana ibu ini telah kehilangan putrinya yang bernama Charlene Ching. Bahkan hasil pemeriksaan DNA di mayat itu sama dengan sang ibu. Jack kemudian menceritakan semuanya. DNA tests point to your daughter as the killer. We think the killer is a professional assassin. There's been a series of murders throughout Europe. Hingga mengungkap bahwa anaknya Charlene merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan tersebut. Jack meminta kepada ibu Charlene agar dapat bekerja sama dengannya. Namun sang ibu mengatakan, What makes you think I would help you arrest her, even if my daughter is a killer, Mr. Chen? 48 jam kemudian di Hong Kong diadakan sebuah festival dayung. Acara tersebut kemudian diresmikan oleh seorang pengusaha dari barat, hingga sebuah tarian barongsai menghiasi acara itu. Ibunda Charlene hadir menonton, namun tiba-tiba Jack muncul dan berdiri di sampingnya. Jack terus menanyakan keberadaan putrinya dan membuat ibunda Charlene kesal dan mengusir Jack. Please, excuse me. Ternyata Charlene dan Jill hadir di acara itu dan mereka membunuh sang pengusaha dengan tembakan dan sumpit. Ibunda Charlene kaget dan seketika matanya berpapasan dengan sang anak tercinta. Jack melihat ibunda Charlene dan anaknya itu saling bertatapan, membuat Jack sangat yakin bahwa itu adalah Charlene yang dicari-carinya. Jack kemudian mengejarnya hingga ke dalam sebuah mobil box. Mereka saling menodongkan senjata. Lalu Jack yang sudah menangani kasus ini sejak 6 tahun terakhir menunjukkan sebuah foto masa kecil Charlene. Dan seketika mobil itu mulai bergerak, Jack berhasil melumpuhkan Charlene dan menodongnya serta berkata, Do you want to live a normal life? I'm arresting you because I want to help you. Ternyata Charlene sudah siap menodong Jack di bagian titik masa depannya. Karena itu adalah mobil box pendingin, membuat mereka menggigil kedinginan. Jack kemudian memperkenalkan dirinya kepada Charlene sambil memberikan jasnya kepada Charlene yang kelihatannya kedinginan. Jack mengatakan bahwa dirinya juga mencari gadis-gadis yang menghilang seperti Charlene. Karena suhu semakin dingin, Jack menyuruh Charlene berpelukan untuk menghangatkan diri, namun tanpa disangka-sangkanya karena keenakan ternyata. Charlene berhasil meloloskan diri dan pergi. Malamnya, Jack sedang mengintai rumah ibunda Charlene, di mana ibunda Charlene terlihat sedang berdoa di sebuah ruangan. Hingga seketika muncul seorang wanita di tengah kegelapan. Ibunda Charlene yang senang karena mengira kalau itu adalah putrinya, ternyata itu adalah Jill yang kemudian menusuknya dengan pisau. Mendengar teriakan, Jack segera bergegas ke arah teriakan itu dan terlibat pertarungan dengan Jill. Walaupun Jack yang berkelamin laki-laki tak mampu membendung serangan Jill yang telah dilatih keras oleh Madam M dan membuat Jack tak berdaya. Di tengah Jack hampir menjemput ajalnya, Charlene datang lalu menendang Jill. Melihat ibunya yang sekarat, Charlene menyuruh Jack membawa ibunya ke rumah sakit, lalu Charlene berhadapan dengan Jill. Kehebatan Jill tempo itu tak lagi bisa menahan serangan Charlene, hingga sebuah kutikan serpihan kaca hingga menembus leher Jill. Jill pun tewas tak berdaya di rumah ibunda Charlene. Ibunda Charlene dan sang anak akhirnya saling berpelukan dan melepas rindu karena selama 6 tahun mereka tak bertemu. Jack akhirnya membantu Charlene menggendong ibunya sambil berlari karena pada saat itu tak ada kendaraan yang lewat. Namun karena Charlene merupakan sindikat pembunuhan, dia tak bisa mengantar ibunya ke rumah sakit dan hanya mengharapkan bantuan dari Jack.
Keesokan harinya Catherine menemui Charlene di bawah sebuah jembatan besar. Catherine memperingatkan Charlene agar tak menemui ibunya sebelum kontraknya berakhir, karena Madam M yang kejam bisa membunuh saja mereka berdua. Ternyata orang yang mereka bicarakan tiba-tiba datang. Madam M memberitahu Charlene jika dia mau ibunya tak disakiti, maka dia harus melakukan sebuah misi terakhir untuknya. Dan Charlene pun menyetujui permintaan si Madam M. Malamnya di sebuah perahu di lautan, Madam M bertemu dengan seorang bernama Ryuichi. Orang itu memberikan misi kepada Madam M untuk menumpas pengkhianat di dalam organisasinya. Dengan segokan uang yang banyak, Madam M akhirnya menyetujuinya. I know you won't fail. I would like to watch as he does. Charlene dan Catherine pun langsung berangkat ke diskotik, di mana Kenji si pengkhianat menurut Ryuichi akan dibunuh. Setelah sampai di tempat itu, betapa sangat terkejutnya mereka. Sebuah rekaman video Madam si bos mereka sedang tergantung tak berdaya, hingga mereka menyadari bahwa itu adalah sebuah perangkap. Ryuichi telah menipu Madam M. Kemudian dalam rekaman itu, Ryuichi berkata kepada mereka, orang yang telah dibunuh mereka di acara festival dayung adalah teman bisnis Ryuichi, dan Ryuichi berniat akan menghabisi mereka bersama Madam M. Charlene dan Catherine mencoba melarikan diri, namun Charlene terkena tembakan suntik yang berisikan hormon perangsang. Mereka terus berlari dan melompat dari sebuah gedung, namun Catherine berhasil tertangkap oleh Ryuichi. Charlene menghubungi Jack yang kala itu sedang berada di rumah sakit. Charlene menyuruh Jack untuk bertemu di sebuah pantai. Baru saja Jack tiba, dia langsung disedot oleh Charlene. Are you okay? Namun di tengah gejolak tersebut, Jack masih mampu menghentikannya dan menanyakan kepada Charlene apa yang menyebabkan dirinya seperti itu. We need to calm down. Some kind of aphrodisiac. I was drugged. Mendengar akan hal itu, bahwa Charlene kena bius, Jack menggendongnya dan mencelupkan Charlene di air laut. Kemudian mengangkatnya kembali ke pinggiran pantai dan berkata, Not take advantage of I'm here to catch Madam M and her China dolls. Namun Charlene yang sudah terlanjur terangsang akibat suntikan itu, tetap saja mengajak Jack melakukan adegan tusuk nikmat di atas pasir. It's okay. I just want you to know. Esok paginya setelah sadar dari kenikmatannya, Jack melihat Charlene tak ada lagi di sampingnya. Namun dia menitip sebuah surat kepada Jack yang bertuliskan isi hatinya. Watch over my mother until she gets well. But I accepted my fate a long time ago. I would love to be a normal girl. Maybe one day fate will smile upon us. Malamnya Charlene pergi ke sebuah kapal besar yang berada di sebuah pelabuhan, di mana Charlene bermaksud akan menyelamatkan Catherine, si teman karibnya. Dan betapa terkejutnya, ternyata Catherine terikat bahkan tergantung di sebuah ruangan yang dibatasi dengan kaca anti peluru. Dan tanpa panjang lebar, Ryuichi yang memegang samurai langsung memotong tepat di kepala Catherine. Charlene sangat bersedih bahkan terpukul dengan kejadian itu. Bagaimana tidak, seorang teman akrabnya dari kecil yang sudah berbagi suka duka akhirnya mati menggenaskan di depan matanya. Ryuichi mengajak Charlene untuk bertarung dengan tangan kosong. Tanpa berpikir panjang lagi, Charlene langsung maju menyerangnya dan perkelahian mereka pun sangat sengit. Mata Charlene berhasil ditusuk oleh Ryuichi, dan Charlene menjadi bulan-bulanan tonjokan dari Ryuichi. Hingga Charlene mengeluarkan jurus bayang-bayang menjalar dan berhasil memegang tulang punggung Ryuichi yang akhirnya Charlene berhasil membunuh Ryuichi walaupun dalam keadaan tubuhnya yang babak belur. Scene berpindah di sebuah wihara. Terlihat ibu Charlene sudah sembuh dan datang berdoa buat keselamatan anaknya. Jack masuk ke dalam untuk berdoa. Ternyata menurut si penjaga di situ, ada seorang wanita yang mencari seorang pria yang ditemuinya pada mesin pembeku di sebuah mobil. Namun wanita itu sudah pergi. Jack yang memastikan bahwa itu adalah Catherine kemudian mencarinya dan menurutnya masih berada di sekitar itu. Namun dia tak mendapatinya, padahal si Charlene melihatnya dari seberang jalan.
tamat. Film yang sangat memuaskan. Semoga film ini dapat menghibur bagi kalian semua ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ya. Sampai jumpa di cerita-cerita film berikutnya. Oke.